Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bi sawmi yawmin aw yawmain illa an yakuna rajulun qad kana yasumu sawmahu falyasum dhalikal yawm. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa ghairuhu. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah satu dari kalian mendahului puasa sebelum Ramadan dengan sehari atau 2 hari sebelum datangnya Ramadan, baik karena ikhtiar, kalau iki Ramadan apa rusak poso ya, atau ini yang sering dikatakan dengan yaumusyad, ragu iki Ramadan apa enggak ini, maka haram hukumnya untuk berpuasa saat itu. Illa ayyakuna rajulun, kecuali seseorang yang memang karena yasumu saumahu, adalah orang yang sudah memang terbiasa untuk puasanya itu. Jadi setelah nisfu Sya'ban, setelah 15 hari bulan Sya'ban, itu tidak boleh untuk berpuasa. Tidak boleh berpuasa, agar hikmahnya adalah agar kita menyambut Ramadan dengan semangat. Kalau kebiasaan puasa hilang ya. Terus kecuali orang yang memang sudah ada kebiasaannya dia untuk puasa. Contoh, orang yang memang setiap sepanjang tahunnya dia istiqomah puasa Senin Kamis, maka meskipun setelah nisfu Sya'ban boleh dia untuk puasa Senin Kamis. Atau enggak orang yang nyambung puasanya dari sebelum nisfu Sya'ban disambung terus, enggak apa-apa. Atau orang yang memang biasanya puasa Daud, setelah nisfu Sya'ban enggak apa-apa untuk dia masih puasa. Yang enggak selain itu, atau orang yang bayar hutang, puasanya puasa wajib ya, ada Ramadannya belum yang Ramadan tahun kemarin masih ada yang belum dilunasi hutangnya puasanya, maka boleh meskipun setelah nisfu Sya'ban. Tanpa ada itu semua, maka tidak boleh untuk berpuasa ya, biyom, atau meskipun intinya untuk ikhtiar, jaga-jaga. Dino wis Ramadan kita poso ya, ini tetap nggak boleh, haram hukumnya berdasarkan hadis ini. Dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran bahwa agama ini berdasarkan nas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan berdasarkan akal-akalan. Kan benar bagus ya, ikhtiar jago. Kalau kita pikir pakai logika, ini kan bagus ya. Oh ini belum puasa ini, saya takut ini jangan-jangan ini puasa, tak joko-joko wae, aku tak puasa, takutnya ini soal Ramadan. Kalau secara logika bagus, tapi ternyata agama tambah melarang. Itulah agama, itu nas. Akal ini hanya untuk menguatkan nas, tapi awalnya itu nas dulu. Dalilnya itu nakli dulu ya, apa dari kitab sunnah qiyas, nas dulu itu yang dipentingkan, bukan akal dulu. Kalau orang selalu mendahulukan akalnya, akhirnya rusak. Meskipun seakan-akan kayaknya bagus, sholat, saya bayangkan kalau orang mau contohnya ada orang sholat, oh saya kuat nih, saya mau sholat 25 rakaat, itu tambah haram, tambah dosa. Oh saya kuat, aku mau sholat dulu 4, nggak mau deh, mau tak lipat gandakan 4 kuadrat 16 rakaat saya sholat duhurnya. Ya apa boleh, itu tambah haram, hukumnya tambah haram. Oleh karena itu memang agama ini adalah landasannya awalnya itu nas dulu, ta'abudi, hukumnya itu ibadah dulu. Oleh karena itu Sayyidina Ali karamallahu wajhahu mengatakan, lau kana dinu bi ra'yi la kana aswaluhu ahaqqa bil muslimin a'lahu walakin ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'ala al-khuf atau kama qala radhiyallahu anhu. Kalau seandainya agama itu pakai akal-akalan, orang itu ada, kalau fikih itu ada pelajaran pakai khuf, apa khuf itu? Kayak sepatu gitu, untuk kalau dia dengan syarat-syaratnya, nggak usah panjang, kalau dibahas panjangnya itu pembahasan bahas fikih di sini ya. Itu intinya kalau orang pakai khuf itu wudunya yang dimaksud tuh atasnya, jadi bagian atasnya bukan bawahnya. Kalau secara akal katanya Imam Ali, seharusnya yang dimaksud tuh bawahnya, karena yang kotor adalah bawahnya, tapi yang dimaksud adalah atasnya wajibnya, karena itu adalah ta'abudi. Akal itu hanya
hanya untuk menguatkan. Contoh lagi, kalau mau pakai akal-akalan, air seni, air kencing hukumnya adalah najis. Air mani, sperma hukumnya adalah suci. Keluar yang najis hanya wajib wudu, keluar yang suci wajib mandi. Nah, pakai akal-akalan ini keluar yang najis, non wajib wudu. Keluar yang suci, padahal hukumnya suci. Asal nas ya, aslinya manusia dari sperma itu tambah dia wajib mandi. Ini kalau mau pakai akal. Tapi kalau ketika akal ini untuk dikuatkan mas enak. Oh, perintahnya Nabi adalah mandi. Kalau keluar mani, keluar air seni adalah untuk laksanakan. Baru akal ngambil hikmahnya, pelajarannya. Kenapa? Orang itu lebih sering keluar air seni daripada keluar air mani ya. Bisa dibayangkan kalau keluar air seni kencing harus mandi. Sehari kita bakal mandi berapa kali? Habis itu pas jenenge musim adem di sana bisa berapa kali? Nah, akal hanya menguatkan nas, tapi yang dipakai pertama landasannya adalah nas. Jangan kita mendewakan akal kita. Orang kalau sudah mendewakan akalnya itu jadinya liberal. Rusak kayak sekarang sih muncul lagi kayak gue. Itu liberal. Menurut saya, siapa sih menurut awakmu ini? Tahu nggak sih menurut awakmu? Kata menurut saya, kayak menurut kita, kayak menurut sunnah, kayak menurut para ulama, kayak gimana pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Nawawi, iya. Kalau menurut saya itu nggak sama menurut awakmu. Nggak ada. Oleh karena itu di akhir zaman ini pintar-pintar nyari ilmu ya. Ngerti? Ada orang ini yang menjawab kadang ngomong enak gitu ya. Ngomong enak gitu ya. Tapi nyalakan Imam Ghazali, nyalakan Imam Nawawi, seakan-akan lebih ngerti. Akalnya kita nih apanya mereka gitu. Jangan mendewakan akal kita. Jangan mendewakan akal kita, tapi dahulukan dengan nas. Nah, untuk memahami nas ini, yang sekelas kita ini nggak bisa untuk langsung ngambil pemahaman dari Al-Quran, dari hadis Nabi, ya mengeluarkan istinbat hukum. Itu nggak bisa. Sampai sering nggak melihat ada orang ditanya, itu ada riwayat hadis sekian jadi hukumnya seperti ini, ya salah. Ini yang bisa ngomong seperti ini kelasnya Imam Syafi'i gitu loh. Dan ini banyak seakan-akan pintar hafal hadisnya. Ini kebodohan yang dibungkus seakan-akan seperti pintar. Seakan-akan ini hal yang hebat gitu loh. Padahal enggak, kelas kita ini mugolid. Sadar gak sih namanya mugolid? Mugolid itu mengikuti pendapatnya ulama. Oh, nanti dikasih banding. Sampai mau ikut Imam Syafi'i apa ikut Rasulullah? Wah, berarti jawabannya. Sampai mau ikut Imam Syafi'i apa ikut Rasulullah? Gampang jawabannya. Kira-kira Imam Syafi'i adalah Rasulullah apa enggak? Kira-kira Imam Syafi'i itu ikut Rasulullah apa enggak? Jawabannya apa? Saya ikut Rasulullah melalui Imam Syafi'i. Selesai. Aku gak gelem melu Rasulullah menurut awakmu gak gelem. Ana melu Rasulullah melalui Imam Syafi'i namamu. Kalau mengikuti lewat awakmu gak gelem. Saya mau ikut Rasulullah melalui Imam Syafi'i. Karena pemahamannya Imam Syafi'i tentang hadis Nabi, tentang Al-Quran jauh lebih hebat, jauh lebih bagus daripada pemahaman ente. Inilah sekarang ini banyak gitu ya. Banyak seakan-akan orang ditanyai hukum langsung ngambil dari dari hadis, dari Quran. Wah, top aja hebat gitu. Terus seakan-akan hal-hal yang seakan-akan sudah diagung-agungkan hal-hal yang berbeda. Kita ini kelasnya mugolid. Kadang ya Allah ngerti memahami hadis saja nggak benar. Ngerti Fatihah saja salah-salah. Ya, ngerti bocor kita wajib salah. Ya, padahal mau membandingkan dirinya dengan sekelas Imam Syafi'i, mujtahid mutlak. Imam Nawawi lo nggak bisa sebanding sama kalau ada Imam Syafi'i, Imam Maliki. Ya. Beda aja. Imam Suyuti itu madhabnya kitabnya itu banyak. Ketika beliau mengakui mengatakan aku adalah mujtahid mutlak, ditolak oleh para ulama. Imam Suyuti ditolak. Nah,
Iki Suyuti mau mergosono ya. Yo gak iso ya. Imam Suyuti ditolak, jadi tolong sadar diri gitu ya, bahwa kita memang agama ini landasannya adalah nas Al-Quran, hadis ya. Pemahaman nas ini sekelas kita harus melalui pemahamannya para ulama yang mu'tabar. Landasannya adalah kitab ulama mu'tabar. Paham ya? Landasannya itu kitab, kalau kitabnya ulama dan sebagian ini sebagian kitabnya ulama gitu ya. Bukan personalnya ya, bukan personalnya. Kecuali personal itu menyatakan nggak apa-apa melakukan ini, ente tanya nggak apa-apa. Kalau orang yang personal yang ditanya itu, seandainya kita melihat ada orang sudah hebat gitu ya, melakukan suatu hal, itu apakah boleh kita langsung taklid tanpa kita tanya? Nggak boleh, tanya dulu. Itu memang takutnya dia ada hal-hal yang kita landasannya harus kitab. Landasannya harus kitab. Tak kasih gambaran. Contohnya safar, wanita safar. Ini mesti agak singgung ini, kok mesti bahasa wanita ya. Ini karena agak sensitif ya. Wanita safar tanpa mahram, mau tamat haram hukumnya. Gak boleh haram. Oh ada mungkin ulama fulan istrinya safar tanpa mahram. Boleh gak kita langsung ikuti? Gak boleh. Kecuali ente tanya sama ulama itu, boleh gak hukumnya? Kalau dia menyatakan boleh, dia sudah berfatwa, terserah. Kalau nggak ada fatwa nggak boleh. Kitab, landasan kita itu kitab itu. Pemahaman ulama kitab, karena ulama yang mengetahui. Ini kalau kayak gini, insya Allah nggak bakal terjadi kontroversi macam-macam. Nggak berani ngomong, nggak berani apa, kecuali ada landasannya. Ada kitab mu'tabar, ada landasannya di dalam memahami nas ya. Niati api tadi hadisnya niatnya bagus, bukan karena niat-niatan. Niat yang bagus harus dengan cara yang bagus. Kalau niatnya niatnya bagus, niatnya jelek, wis ketahuan salah wisan. Niat bagus harus juga dengan cara yang bagus. Alhamdulillah agama ini sudah diatur dan semua sudah ada aturannya, dan semua para ulama ini sudah membahas semuanya. Luar biasa. Hal-hal bahkan ada yang soreh terbahas oleh para ulama, ada yang tersirat, bisa dikiaskan. Semua ada di kita. Kalau kita nggak paham, nggak ngerti, nggak boleh. Tanya orang ulama yang ngerti, ulama yang tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada para ulama yang ngerti kalau kamu nggak ngerti. Ya, tapi ulama tentunya ulama yang yakhsyallah, ulama yang takut. Innama yakhsyallah min ibadihi ulama. Yang takut kepada Allah itu ulama. Jadi yang dikatakan ulama itu yang takut sama Allah Ta'ala. Dulu sing mek iso maca kitab toh, sing takut sama Allah Ta'ala. Jadi fatwanya, landasannya itu takut kepada Allah untuk menyebabkan bahwa ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkatnya Al-Qur'an, di dalam memahami Al-Qur'an, di dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam ta'zim kepada ulama, mengetahui bagaimana apa yang harus kita laksanakan. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya insyaallah setelah ini kita akan munajat di depan. Sebelum munajat kita nanti ada tahlil singkat. Setelah munajat tolong kitabnya dikembalikan. Ya, insyaallah besok di Bojabung musola Miftahul Jannah ya. Miftahul Jannah, pintu surga insyaallah seperti amin. Bukan pintu, kuncinya surga, miftah. Insyaallah kita dapat Miftahul Jannah insyaallah. Amin ya rabbal alamin.